Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, dahulu pada zamannya tidak ada fakir miskin, hingga zakat pada zaman itu tidak ada yang menerimanya. Di zaman itu pula domba dan serigala hidup bersama tanpa menyakiti. Inilah keberkahan. Jika diri seseorang telah diberkahi, maka kebaikannya berpengaruh pada semua yang ada di sekitarnya. Dahulu ada seseorang yang tak sempat memikirkan dirinya, tak sempat menikah ataupun mencari harta, namun karyanya abadi hingga hari ini. Dialah Imam An-Nawawi. Usianya tak panjang, 45 tahun kurang lebih. Hari ini setiap kata-katanya dan karyanya menjadi pegangan setiap orang yang belajar Islam. Jika seseorang telah diberkahi, karyanya melampaui batas usianya, menembus waktu dan abadi. Dahulu ada orang yang berjuang keras untuk menjadi miskin, namun tak pernah berhasil. Kekayaannya semakin bertambah dan berlipat ganda. Dialah Abdurrahman bin Auf yang pernah berkeluh kesah, seandainya batu dibalik ia menemukan emas. Jika seseorang telah diberkahi, harta datang dalam kehidupannya dalam keadaan hina dan menyerah. Dahulu ada orang yang tak punya apa-apa, namun terompahnya telah terdengar di surga. Dialah Bilal bin Rabah. Padahal hanya karena salat sunnah yang ia lakukan. Sahabat, jika seseorang telah diberkahi, amal kecil yang ia lakukan mengantarkannya menuju sesuatu yang besar. Dahulu ada seorang ayah yang mewariskan hutang pada anaknya 2,2 juta dirham atau sekitar 8 miliar. Hutang tersebut lunas dalam waktu singkat. Bahkan hartanya berlipat ganda menjadi 50 juta dirham kurang lebih. Dialah Zubair bin Awam dan anaknya Abdullah bin Zubair. Sahabat, jika seseorang telah diberkahi, selalu terbuka jalan atas semua kesulitannya. Dahulu ada seorang yang miskin, tidak punya harta yang berlimpah, namun doanya adalah doa yang paling mustajab yang pernah ada. Hingga Umar pun meminta doa darinya. Jenazahnya disalatkan oleh para malaikat. Dialah Uwais Al-Qarni. Sahabat sekalian, jika seseorang telah diberkahi, ia mampu meraih kemuliaan yang hakiki. Dahulu ada seseorang yang memiliki 70.000 ladang. Penghasilannya 233 miliar per bulan. Namun sejarah mencatat, ia sering duduk tak berbaju karena menunggu pakaiannya kering. Di tangannya sepertiga dunia ditaklukkan, namun ia lebih sering tidur beratap langit. Pakaiannya hanya beberapa helai. Dialah Umar bin Khattab. Jika seseorang telah diberkahi, pintu-pintu kebaikan terbuka untuk dirinya dan untuk orang lain. Bahkan pintu kejayaan Islam dibuka melalui dirinya. Dahulu ada seseorang yang jika ia meminta Bukit Uhud menjadi emas, tentu dikabulkan. Namun lelaki mulia ini memilih dan berdoa agar menjadi miskin. Terkadang 3 bulan tidak ada api yang menyala di rumahnya. Ia menjadi manusia paling dicintai di alam semesta. Namanya harum. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, orang-orang mulia itu punya kesamaan dalam mimpi. Kekayaan dan kehidupan mapan bukan mimpi mereka, namun harta datang bak air bah dalam hidup mereka. Terbebas dari lilitan hutang bukan mimpi mereka, namun hutang selesai dan harta berlimpah dalam hidup mereka. Populer, terkenal, dan dikenang bukanlah mimpi mereka, namun nama dan karya mereka abadi melampaui batas waktu. Dicintai banyak orang juga bukan mimpi mereka,
namun setiap waktu, di sepanjang zaman, namanya ada di hati setiap muslim. Jabatan bukan mimpi mereka, namun ujung cerita hidup mereka telah membuat sepertiga dunia ada dalam genggamannya. Sejarah pun mencatat, jumlah pasukan mereka hampir selalu lebih sedikit dari musuh, namun nyaris tak pernah kalah. Sahabat sekalian, ini bukan soal mimpi, tetapi ini soal meniti dan menjalani hidup di atas jalan keberkahan. Apa yang mereka capai bukan karena mereka membangun mimpinya, tetapi apa yang mereka capai karena mereka berdiri di atas jalan yang penuh keberkahan. Di jalan itu, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di jalan itu ada kebaikan dan kehidupan yang abadi. رحمك يا رب إني وذورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء